Hello there, selamat datang kembali ke Star Wars Indonesia. Tidak kerasa, kita sudah di episode ke-7 Ahsoka, yang berarti tinggal satu episode lagi untuk series ini. Sejauh ini, bagaimana tanggapan kamu tentang series ini? Apakah series ini bagus, jelek, seru, atau the best series ever? Coba ketik tanggapan kalian di komen ini. Jadi di video ini saya akan membreakdown episode ke-7 series Ahsoka. Biar gak lama-lama lagi, here we go. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Episode ini dimulai di planet Coruscant, planet dari Jedi Order dan Galactic Senate. Logo yang ada di bangunan itu adalah logo dari Coruscant Guard. Coruscant Guards adalah korps pasukan Clone Shock Trooper Elite dari Tentara Republik yang diorganisir untuk bertugas sebagai pasukan polisi militer dan melindungi ibu kota Republik Galaksi. Pengawal Coruscant bertugas di bawah kepemimpinan Komandan Clone CC-1010 atau Commander Fox. Hera sedang disidang oleh Chancellor Mon Mothma, Senator Xiono, dan beberapa senator dari episode sebelumnya. Senator Xiono membantah alasan Hera. Ia mengatakan alasan Hera hanyalah kisah dongeng, seperti Jedi, Purrgil, galaksi lain, dan sisa-sisa kekaisaran. Krazen Teva tiba-tiba bertanya bagaimana terkait konflik di Mandalore. Tetapi, Senator Xiono hanya mengatakan bahwa Moff Gideon hanyalah seorang warlord atau kriminal. Jika kalian menonton season 3 The Mandalorian, kalian pasti tahu bahwa Moff Gideon memiliki kaitan juga ke Thrawn. Namun sayang, Senator Xiono tidak percaya. Hal inilah yang menyebabkan bangkitnya First Order. C-3PO tiba di sidangnya. Wow, sangat-sangat mengejutkan. C-3PO diperankan oleh Anthony Daniels, pemeran C-3PO di semua film Star Wars. C-3PO mewakilkan Senator Leia Organa untuk membawa pesan bahwa sidang ini tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran Leia Organa. Senator Xiono tentunya kesal, tetapi apa yang bisa ia buat? So C-3PO datang untuk menyelamatkan Hera, dan scene berpindah ke Ahsoka yang sedang berlatih sambil mendengar rekaman hologram Anakin Skywalker versi Clone Wars. Ini menandakan bahwa Ahsoka sudah melepaskan masa lalu dan traumanya, dan sudah menerima keburukan itu. Anakin mengatakan sebagai mastermu, mempersiapkan dirimu adalah tanggung jawabnya. Jadi keinget scene Rebels saat Ahsoka mendengar rekamannya juga, dan juga Tales of the Jedi di mana ia melatih Ahsoka melawan beberapa clone troopers. Ahsoka mengatakan bahwa ia memiliki 20 rekaman seperti itu. Ahsoka dan Huyang telah tiba di Peridea. Para Purrgil diserang oleh orbital mines milik Thrawn, membuat para Purrgil kabur. Scene berpindah ke markas Night Sisters. Markas ini dibangun oleh Zephonian. Mereka adalah spesies makhluk hidup purba yang berasal dari planet Zepho. Banyak Zephonian yang dapat menggunakan The Force. Mereka yang dapat menggunakannya dikenal sebagai orang yang bijak. Namun lama-kelamaan mereka menjadi semakin korup. Akhirnya jatuh ke sisi gelap The Force dan menghadapi kepunahan. Sisa-sisa Zephonian melarikan diri ke Unknown Regions. Kita pernah melihat ini di Jedi Fallen Order. Ukiran yang ada di dinding itu, jika diterjemahkan, artinya adalah Glory to Kujet, Ruler of All. May his reign be everlasting. Siapa itu Kujet? Kujet adalah seorang Zephonian yang peka terhadap The Force, yang dianggap sebagai salah satu ikon budaya terbesar. Meski terkenal, Kujet adalah seorang otoriter kejam yang diselimuti sisi gelap The Force. Kita melihat petinya di Fallen Order juga. Morgan memberikan data Ahsoka dari database Inquisitors. Thrawn kaget melihat Ahsoka adalah muridnya Anakin Skywalker. Thrawn lalu menahan serangannya karena ia mengetahui bahwa Ahsoka dan Anakin memiliki sifat yang sama, yaitu bahaya dan susah ditebak. Sabine menceritakan apa yang terjadi setelah Ezra menghilang. Sabine menceritakan tentang Battle of Endor. Kita mendapat info baru tentang kabar Zeb. Ia sedang melatih prajurit baru. Thrawn meminta bantuan para Night Sisters untuk mencari keberadaan Ahsoka. Ahsoka sedang mencari keberadaan Sabine melalui The Force. Sabine dengar, Ahsoka tahu, dan juga Night Sisters tahu lokasi Ahsoka. Scene yang menyeramkan. Shin dan Baylan telah menemukan Sabine dan Ezra. Tampaknya mereka berpisah di sini. Baylan ingin tetap fokus pada tujuannya, yaitu mencari sebuah kekuatan yang besar. Sekarang saya tebak bahwa itu adalah para Zepho, dan Shin pergi melayani Thrawn. Baylan memberi nasihat, ketidaksabaran untuk kemenangan akan menjamin kekalahan. Shin memanggil para pasukan Thrawn, dan mereka mulai menyerang Sabine dan Ezra. Ahsoka bertemu dengan Baylan.
kini Ahsoka menggunakan dua lightsaber dan terlihat lebih tenang. Sabine memberi Ezra lightsabernya, tetapi Ezra mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya karena The Force adalah sekutunya. Ngakak banget. Ahsoka berduel ulang dengan Baylan, scene yang keren. Shane menebas rambut Ezra, ia kemudian melawan Shane tanpa lightsaber, hanya The Force. Keinget scene Vader melawan Reva, badass. Baylan mengatakan Ahsoka tidak bisa mengalahkannya. Ahsoka mengetahui itu dan menerimanya, dan berhasil kabur. Baylan pun tidak mengejar Ahsoka. Such an interesting character. Thrawn sedang mengendalikan perangnya melalui taktik dan strateginya. Scene yang keren. Sabine melawan Shane lagi sampai mereka terkepung. Tiba-tiba Ahsoka datang dan mengalahkan Shane. Sabine dan Ezra menghabisi beberapa Night Troopers. Ahsoka memberi Shane sebuah kesempatan untuk menjadi baik lagi, namun Shane menolak dan kabur. Thrawn menerima kekalahan ini, namun ia mengatakan bahwa kekalahan ini wajar karena Ahsoka tetap masih kalah dengan waktu. Sebentar lagi, Thrawn dan pasukannya sudah bisa kembali ke galaksi lain, dan mereka telah menghabiskan waktu Ahsoka sehingga ia tidak bisa kembali ke galaksi lain. Kece parah, inilah Thrawn yang ingin kita lihat, pinter, strategis, dan thinking one step ahead. Ahsoka dan Ezra reunion, mereka berpeluk dan Ahsoka tersenyum, membuat saya ikut senyum juga. Terakhir kali Ezra bertemu dengan Ahsoka adalah saat ia dan Ezra berada di World Between Worlds dikejar oleh Palpatine. Dan disinilah episode ini berakhir. Episode ini bagi saya adalah salah satu episode yang paling memuaskan. Kita melihat semua karakter seperti Ezra, Sabine, Ahsoka, Thrawn memiliki porsi yang pas dan sesuai harapan kita. Kita akhirnya bisa melihat Ezra menggunakan The Force lagi. Di sini karakter Ahsoka tampak sudah develop. Inilah Ahsoka yang disiapkan oleh Dave Filoni. Dan kita melihat Thrawn yang sangat pintar dan badass. Secara cerita ya lumayan bagus, namun kurang memberi sebuah dorongan untuk menjadi tertarik dengan apa yang akan terjadi di finalnya Ahsoka. Jadi untuk episode ini saya berikan 8 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.warsindonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya, dan May the Force be with you.